mengalir ke tenggorokan, kiai, khotib, penceramah, kelamaan pura-pura batuk. Jangan-jangan setan. Jadi saya nggak mau keduluan setan. Resiko jadi penceramah Ustadzah Reni itu masuk surganya belakangan, mohon maaf. Makanya saya nggak mau ini. Kasihan penceramah ini. Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini, katanya begitu. Kenapa supir Kopaja itu kalau bawa mobil bikin penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Mubalik, Ustadzah itu kalau ceramah lupa Gusti Allah semua, ngantuk semua gitu. Nah, kita jangan sampai kalah sama supir Metro Mini. Kayaknya cita-citanya jadi supir Metro Mini semua ini ya, belakangnya. Dulu tahun 2003 ke bawah itu kan pengalaman ya. 2003 ke bawah itu pembatas jalan dia hajar, astagfirullah, penumpangnya ingat Gusti Allah semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa ini supir Kopaja. Gak usah lama-lama Bu ya. Satu jam. Pokoknya kalau udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqqihna wa faqqih auladana wa dhurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza, yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat hadir di sini, Pak RW Bapak Ayi ya, serta Ibu, dua-duanya pejabat itu. Juga Bapak Ibu RT yang saya belum kenalan, tadi disebutkan ada di belakang, beserta seluruh jajaran. Yang mulia dan yang kami muliakan, para asatid, ustadzah, bil khusus hadir di sini Ustadzah Reni, Ustadz siapa lagi? Fatimah, Ustadzah Fatimah.
dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Ashrafi dan Ibu Hajah Ade, kayaknya orang Sunda ya, bukan? Orang Betawi. Oke. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendoakan Ananda Azwar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Azwar dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai solihin, siddiqin, syuhada, hafidina li kitabillah, al-amili nabi. Kita semua pengen anak kita soleh-solehah, Bu ya. Bahkan mohon maaf, para nabi sekalipun khawatir tidak punya anak keturunan yang soleh dan solihah. Kenal Nabi Ibrahim? Ini syariat khitan ini berawal dari Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah. Beliau dihitan di usia setelah 80 tahun bil qodum dalam bahasa hadis, dengan kampak gitu. Saya nggak tahu dulu gimana gitu, jebret begitu. Sebenarnya dalam hadis, mohon maaf, dalam hadis sebagian ulama menghukumi khitan itu sunnah. Dalam hadis, sebagian ulama menghukumi khitan itu sunnah saja. Apalagi perempuan, hanya makromah saja. Jadi al-khitan sunnatun lirrijal wa makromatun linnisa gitu. Bagi perempuan hanya kemuliaan saja. Tetapi mohon maaf, Imam Syafi'i mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan untuk berkhitan. Dengan satu argumen, idal taqal khitanani wajabal ghuslu, itu ya. Kalau dua khitan bertemu, maksudnya khitan laki-laki dengan khitan perempuan, wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Tandanya perempuan pun wajib di khitan bagi madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi bagi madhab yang lain nggak apa-apa. Perempuan tidak dihitan, hanya makromah saja. Sebenarnya laki-laki pun sunnah saja. Cuma mohon maaf, kalau bapak mau sholat, setiap bapak mau sholat, mesti dibersihkan dulu. Karena syarat sah sholat harus bebas daripada najis. Jadi terpaksa setiap mau sholat harus dibersihkan dulu, dibuka dulu, diubek-ubek dulu, baru sholat. Kira-kira bisa nggak? Karena najis itu wajib dihilangkan ketika mau sholat, menurut Imam Asy-Syafi'i, karena itu merupakan syarat sah sholat, maka khitan pun menjadi wajib. Keluar sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kewajiban itu ketika dilakukan tidak menjadi sempurna kecuali dengan sarana yang harus dilakukan, maka sarana itu menjadi wajib dilakukan. Nah, khitan bagi madhab Syafi'i menjadi wajib dilakukan. Ada survei juga, nikmat mana nih ibu-ibu? Nggak usah diterusin ya. Nah, itu yang bisa merasakan ibu-ibu. Mudah-mudahan anak keturunan kita soleh dan solihah. Mohon maaf, para nabi sekalipun itu khawatir tidak memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah. Sampai Nabi Ibrahim sendiri itu khawatir. Beliau siang malam tidak berhenti berdoa. Karena didiagnosa istri pertamanya ya. Pak Ayi satu aja kan? Istri pertamanya Sayyidah Saroh itu didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak, akhir bahkan tidak bisa punya anak. Tetapi beliau tidak putus asa memohon, ya Allah Rabbi habli minas shalihin. Diabadikan doanya dalam Al-Quran,
Mudah-mudahan hafal semua ini. Mari sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Ada yang belum hafal? Cung. Ada yang belum hafal? Ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Terus beliau memohon lahir dari Sayyidah Hajar. Pertama, istri kedua tuh, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak dari istri yang pertama, Sayyidah Sarah. Dan lahir dari dua orang ini nabi-nabi, termasuk nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ismail. Nanti Nabi Isa dari jalur Ishak. Nabi Zakaria, mohon maaf, beliau pun istrinya akir, mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Beliau terus berdoa. Doanya hafal? Mari sama-sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba Ibu diulang. Bu Haji, jangan-jangan nggak hafal. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baik, luar biasa ini. MC. Ngasih contoh. Ini pengajian kan? Dzurriyyatan thayyibatan innaka. Aywa, luar biasa. Ibu Ade mana Ibu Ade tadi? Oh, lagi sibuk ngurusin makan. Udah dua nih doa, mudah-mudahan dibaca habis sholat. Kita berharap kita punya anak keturunan yang soleh dan solihah, menjadi jariah sepeninggal kita. Meskipun kita sudah berkalang tanah, ada kebaikan-kebaikan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur kita. Nabi Zakaria khawatir tidak ada jariah, tidak ada anak keturunan yang mampu meneruskan perjuangan beliau. Berdoa, Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau, diberikan anak yang bernama siapa Bu? Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap Nabi Zakaria. Diabadikan dalam Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sebelumnya belum pernah ada nama Yahya. Saat itu saja diberikan kepada putranya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, yang kemudian Nabi Yahya ini menjadi panutan umat manusia. Orang yang menjadi pemimpin, mampu menghindari, menahan hawa nafsunya. Sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Ibadur Rahman, mohon maaf, dalam Quran pun tak henti-hentinya berdoa, ya Allah, mohon anak keturunan kami qurrata a'yun. Diabadikan doanya dalam Quran, Rabbana hablana min ladunka, bukan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ada yang belum hafal? Ini keterlaluan kalau nggak belum hafal. Coba Bu Haji diulang. Rabbana. Wah, sorana iya kamu. Rabbana. Jangan lip sync, Bu. Coba. Lip sync. Coba. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah. 3 nih doanya. Pertama, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketiga, doa ibadur Rahman, Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun tuh yang taat ibadah, istiqomah, menyenangkan hati orang tuanya, itu qurrata a'yun. Ada lagi satu doa yang ditujukan oleh Nabi kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, sepupunya beliau. Ketika masih bayi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Abdullah ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Kemudian hari beliau menjadi Syekhul Mufassirin, gurunya, maha gurunya para ulama tafsir. Nggak apa-apa ibu pakai doa itu, doakan anaknya setiap sholat, karena doa orang tua tidak ditolak dalam hadis. Da'watul walid liwaladihi itu tidak ditolak. Allahumma faqih auladi, misalnya, ya Allah fahamkan anak-anak keturunanku fiddin, dalam agama, wa 'allimhum at-ta'wil, ajarkan mereka tafsir Al-Quran. Terus didoakan. Dulu ada seorang ibu, anaknya nakal itu Bu, mohon maaf. Ada tamu besar, cerita asli nih. Ceritanya asli pakai shot. Ada tamu agung besar, entah dari mana. Beliau menyiapkan dari pagi sampai siang makanan, kebuli, kalau orang Arab mungkin kebuli, nasi mandi. Dia punya anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun itu. Selesai makanan dihidangkan, si anak kecil ini bawa pasir, dia tabur di atas makanan itu, Bu. Itu luar biasa keselnya si ibu. Tetapi karena mungkin pernah ngaji di Masjid As-Salam ya. Apa As-Salam ini ya? Al-Ansor. Lupa, habis ngisi pengajian tadi Masjid As-Salam. Karena mungkin pernah ngaji sama Ustadzah Reni, sabar gitu, ya Allah. Udah disiapkan rapi, ditata, tiba-tiba anaknya lari bawa pasir ditaburin di atas. Tetapi keluar dari mulut si ibu ini, idhab katanya, ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergi, semoga Allah menjadikan engkau sebagai imam haramain. Siapa? Coba kira-kira. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Anak kecil yang didoakan oleh ibunya ini, Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang sekarang menjadi presidennya Imam Haramain, yang rekamannya di mana-mana. Salasainu bi'adabi waqi'. Suaranya begitu. Ya. Jadi kalau ibu marah, doakan anaknya, pergi, mudah-mudahan jadi ulama, kira-kira begitu. Pergi, mudah-mudahan jadi konglomerat, kira-kira begitu. Jadi dakwatul walid liwaladihi mustajab. Jangan sampai mendoakan yang tidak-tidak. Kata para ulama, mohon maaf, untuk menjadikan anak keturunan kita soleh dan solihah, selain pendidikan, lingkungan, pergaulan, satu yang paling penting kata mereka, keadaan orang tua itu sendiri. Kalau anaknya pengen rajin ke masjid, tentu orang tuanya harus rajin ke masjid. Anak saya pengen hafid Quran Ustadz, orang tuanya harus senang dengan Quran, harus sering baca Quran, menghormati orang-orang yang hafal Quran, ulama Quran, mufassir. Anak saya pengen jadi apa? Ahli kitab kuning, pesantrenkan di pesantren-pesantren alat begitu. Jadi solahul aba, kata para ulama, sababun li solahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anaknya yang akan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab solehnya orang tua, keturunannya sampai bawah akan dijaga. Anaknya dijaga, keturunannya sampai bawah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini. Gimana? Suka baca surat Al-Kahf kita?
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam datang ke satu kota, ada rumah milik dua anak yatim mau roboh ditegakkan oleh beliau. Diprotes sama Nabi Musa, kenapa ditegakkan wahai Nabi Khidir? Kita ambil aja upahnya. Padahal sudah ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir agar tidak ada pertanyaan. Tetapi Nabi Musa nggak sabar nanya, ini kenapa ditegakkan? Nah, udah putus tuh, nggak boleh bertanya. Kemudian dijawab, kenapa ditegakkan rumah milik dua anak yatim ini? Kanzul lahuma, karena di dalam rumah itu ada harta yang banyak milik anak yatim ini. Ada yang mengatakan harta di sini ilmullah, ilmunya Allah. Pertanyaannya, kenapa dijaga harta anak ini melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Kenapa, Bu? Satu, terusan ayatnya wa kana abuhuma sholihah. Karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh. Mudah-mudahan hadirnya ibu di sini ini kan kebaikan nih. Amal soleh menjadi investasi untuk anak-anak ibu keturunan sampai bawah. Itu karena ulama tafsir, mohon maaf, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 9 sampai 10 tingkatan. Itu kira-kira namanya udah apa itu, Bu? Cucu, cicit, naon deui, jangka wareng. 10 tingkatan kira-kira apa namanya? Udek-udek. Dari buyutnya sampai dua anak yatim itu 7 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dulu buyutnya ini gemar melakukan amal soleh. Nggak suka amal salah, nggak suka kemaksiatan, nggak suka kemungkaran. Jadi amal solehnya ini menjadikan anak keturunannya disolehkan plus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mohon maaf, dulu ada seorang kibarut tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Beliau sebenarnya nggak mau dipanggil Musayyab, Musayyib. Itu kalau selesai sholat sunnah dipanggil anaknya, ya ibni ta'al, anakku sini. Kata beliau, la azidanna fi sholati min ajlik roja'an an uhfadha fi. Wahai anakku, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail, baca Quran, baik-baikin diri, hati. Itu untukmu, tidak lain dan tidak bukan karenamu. Aku berharap dengan banyaknya aku beramal soleh, kata Sa'id Ibnul Musayyab, keberkahan Allah, penjagaan Allah diberikan kepadamu. Kemudian membaca ayat yang tadi itu, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan seterusnya. Jadi orang dulu begitu, Pak. Kalau beramal diniatin untuk anaknya. Bapak masukin uang kenceleng masjid, ya Allah, mudah-mudahan anak saya soleh. Begitu. Bapak masukin wakaf ke pesantren, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi alim, cinta ulama, cinta Rasulullah. Didoakan begitu orang-orang dulu. Makanya wajar anak-anaknya Sa'id Ibnul Musa itu jadi ulama semua. Karena orang tuanya begitu, Pak. Ada pengorbanan, korban fisik, korban isi pesak. Korban isi, korban uang, korban uang. Naon uang teh? Uang Jawa. Uang. Wong aja kayak mengkonon, aja kayak kie nyong. Orang mana itu? Jangan kayak begitu ya, begitu. Iya, sira. Saya ceramah di mana kemarin ya? Di Tegal. Aja kayak kie. Ya Allah. Mohon maaf, Bu ya. Mohon maaf. Di antara sebab Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berkorban, mau berjuang. Percaya apa enggak? Pengen diangkat derajatnya sampai beliau dijadikan Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Satu, karena ada pengorbanan.
Sampai anaknya diperintah oleh Allah untuk disembelih, itu kan pengorbanan. Lama minta anak, ketika punya anak dikasih, disuruh disembelih, itu kan luar biasa perasaannya. Meskipun ketika mau disembelih diganti dengan dzibhin azim dalam Quran, dengan domba yang besar dari surga. Kenal, mohon maaf, Abu Tolhah Al-Ansari? Nggak kenal. Nggak tahu saya ngajinya sama siapa ya. Abu Tolhah Al-Ansari ini sahabat Nabi asli Madinah paling kaya. Paling kaya. Beliau suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Anas bin Malik ini siapa? Khadimun Nabi. Aduh, kumaha ya teh. Sayyiduna Anas siapa, Bu? Khadimun Nabi, asprinya Rasulullah. Jadi ketika usia 10 tahun diserahkan kepada Nabi, wahai Nabi, ini saya punya anak, Anas namanya. Saya serahkan kepada engkau. Ya, bantu-bantu engkau lah. Selama 10 tahun beliau mempersiapkan air mandinya Nabi, nyetrika bajunya Nabi, menyiapkan sendalnya Nabi kalau Nabi ingin safar, berpergian. Nabi mau wudhu, disiapkan kendi. Itu kerjaannya Anas bin Malik setiap hari. Sampai Nabi ridho, didoakan oleh beliau dengan 3 doa. Allahumma barik lahu fi rizkihi, wa barik lahu fi umrihi, wa barik lahu fi dzurriyyatihi. Ya Allah, berkahi Anas dalam umurnya, berkahi Anas dalam rizkinya, berkahi Anas dalam keturunan. 3-tiganya dikabulkan tuh. Beliau diberikan usia lebih dari 100 tahun. Anak keturunannya banyak yang jadi ulama. Bahkan ketika beliau hidup, cucunya sampai ratusan gitu. Dan beliau menjadi miliarder pada masanya. Menjadi orang paling kaya di Madinah. Itu berkat apa, Bu? Berkat pengorbanan ibunya agar mau berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Bahkan ibunya dimuliakan. Ibunya Ummu Sulaim ini dimuliakan, punya gelar namanya Ar-Rumaiso. Ketika Nabi Isra Mi'raj, terdengar telapak kaki Ummu Sulaim ini. Ini telapak kaki siapa? Kok jalan-jalan di surga? Ini telapak kakinya ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik, Sayyidatuna Ummu Sulaim, yang dikenal dengan Ar-Rumaiso. Ayah tirinya namanya siapa tadi, Bu? Pohodei, Abu Tolhah Al-Ansari. Ayah aslinya namanya Malik, tetapi ketika ibundanya masuk Islam, Malik ini nggak mau masuk Islam, dicerai. Cerai, pisah. Kemudian nikah dengan Abu Tolhah Al-Ansari. Pun satu tawarannya, kalau kamu ingin menikahi saya harus masuk Islam, kata Ummu Sulaim. Akhirnya masuk Islam dan dua-duanya menjadi orang paling kaya di Madinah. Ketika turun ayat mohon maaf, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Sebagian harta yang paling engkau cintai. Untungnya sebagian, Bu, ya, nggak semuanya. Mimma tuhibbun. Kalau semuanya bapak nggak bisa makan, ibu nggak bisa makan, nggak bisa ngasih anak makan. Mimma tuhibbun, sebagian harta yang paling engkau cintai. Ada yang menafsirkan albir di sini al-jannah. Engkau tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan surga sampai menginfakkan sebagian harta yang paling engkau cintai. Itu kata Abu Tolhah ketika turun ayat ini. Wahai Rasulullah, telah turun ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tahu tanah saya di mana-mana, kebun saya di mana-mana, kebun kurma saya ribuan. Tetapi ada satu kebun kurma yang paling saya sukai, paling saya cintai. Saya rawat tiap hari. Engkau sering berwudu di dalamnya. Itu di depan Masjid Nabawi, namanya Bayruha. Naon, Bu? Bayruha. Gak jauh dari pelataran Masjid Nabawi, namanya Bayruha. Mungkin sekarang sudah masuk area masjid. Saksikan wahai Rasulullah, innaha shadaqatun lillah. Saksikan wahai Rasulullah, tanah yang paling saya cintai ini saya wakafkan.
saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulullah, untuk kepentingan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bah. Saat itu beliau langsung menanggapinya, meresponnya dengan luar biasa. Bah. Ini bahasa ta'ajub. Ini sesuatu yang luar biasa. Dzalika malun rabih. Ini harta yang menguntungkan, harta yang menyelamatkan pemiliknya. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah mendengarkan harapan engkau ingin masuk surga dengan mewakafkan tanah ini. Jadi boleh ibu sholat jamaah pengen masuk surga, enggak apa-apa. Ibu sedekah pengen masuk surga, enggak apa-apa. Pengen dihindarkan dari neraka, enggak apa-apa. Kenapa Bu? Karena beliau ingin masuk surga, itu ada pengorbanan gitu. Ada iklan. Mohon maaf ya. Ada pengorbanan. Ini diem, ini ngantuk, memperhatikan atau terpesona dengan saya gitu. Tapi nenek-nenek nggak mau saya. Hah? Aduh ya Allah. Abu Thalhah pengen surga, beliau mewakafkan, mengorbankan harta yang paling dia sukai untuk kepentingan Islam dan muslimin. Saya juga yakin ini Ibu Ade, Bapak Haji Ashrofi juga pengorbanannya luar biasa untuk anak. Setelah lahir, diakikahkan. Itu kan pengorbanan. Pengen anak saya soleh, pengen dijaga oleh Allah. Kan begitu. Nanti mungkin setelah ini dipesantrenkan, dikuliahkan di tempat yang paling terbaik. Itu semua beliau lakukan tiada lain dan tiada bukan agar menjadi jariah sepeninggal keduanya. Mohon maaf kembali, tidak hanya anaknya yang akan dijaga, tetapi keturunannya sampai bawah. Itu dulu siapa? Sa'id Ibnul Musayyab, kalau beramal selalu diniatkan untuk anaknya. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Mohon maaf, Muhammad Ibnul. Itu beliau mengatakan begini Pak. Innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga. Pakai fi'il mudhari nih, akan selalu dan terus menerus menjaga birrajulis salih, sebab orang tua yang soleh. Siapa yang dijaga? Yang pertama waladahu, anaknya. Kemudian wa walada waladihi, anak daripada anaknya, terus cucunya, keturunannya sampai bawah. Sebab orang tua yang soleh. Tidak hanya anak keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal, wad duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Jadi yang soleh satu, yang dijaga diberkahi oleh Allah satu kampung. Yang rajin ke masjid cuma 10 orang, yang mendapatkan keberkahan penjagaan satu komplek. Itu sebab apa? Sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Jadi seharusnya bapak-bapak yang gak pernah ke masjid ini, terima kasih ini sama yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji. Terima kasih sama ibu-ibu yang memakmurkan majelis taklim. Seharusnya begitu, karena Allah menjaga kampung ini berkat kesolehan mereka, berkat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Terakhir ya, karena udah batuk-batuk tadi di belakang. Mohon maaf, setan tuh kan nggak suka kebaikan Bu ya. Dulu ada sahabat kalau sholat tuh cepet. Kenapa cepet wahai sahabat? Takut keduluan setan. Jadi setan tuh dia kibulin gitu. Takut diganggu setan duluan, makanya cepet-cepet sholatnya. Mohon maaf, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke kaki, nggak betah duduk, pengennya jalan-jalan. Jangan-jangan setan. Baru duduk 2 menit, berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir ke tenggorokan, kiai, khotib, penceramah, kelamaan pura-pura batuk. Oh. Jangan-jangan setan. Jadi saya nggak mau
keduluan setan. Resiko jadi penceramah Ustadzah Reni itu masuk surganya belakangan, mohon maaf. Makanya saya nggak mau ini. Kasihan penceramah ini. Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini, katanya begitu. Kenapa supir Kopaja itu kalau bawa mobil bikin penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Mubalik, Ustadzah itu kalau ceramah lupa Gusti Allah semua, ngantuk semua gitu. Nah, kita jangan sampai kalah sama supir Metro Mini. Kayaknya cita-citanya jadi supir Metro Mini semua ini ya, belakang. Dulu tahun 2003 ke bawah itu kan pengalaman ya. 2003 ke bawah itu pembatas jalan dia hajar, astagfirullah, penumpangnya ingat Gusti Allah semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa ya, supir Kopaja. Terakhir mohon maaf, ada seorang ulama besar menjadi gurunya para ulama, namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau dulu mondok di Madura, berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan. Dulu ketika beliau mondok di Madura itu tidak belajar kitab, disuruh oleh kiainya untuk mengembala kuda, kambing, sapinya kiai. Setiap hari itu Hashim muda. Tiba suatu hari beliau pulang melihat gurunya Syekhuna Khalil, Kiai Khalil Bangkalan termenung di depan masjid. Dilihat, kok sepertinya guru saya ada masalah. Ada apa gerangan? Didekati oleh Hashim muda. Mohon maaf guru, kok sepertinya ada masalah. Bisa saya bantu? Ini, kata Kiai Khalil Bangkalan, cincin pemberian istri saya jatuh ke dalam septic tank. Naon? Septic tank. Septic tank. Saya malu pulang ke rumah kalau ketahuan nanti istri saya marah sama saya. Oh begitu Kiai, izin, tanpa pikir panjang tuh. Izin Kiai, kalau begitu saya ambilkan. Bayangkan Bu ya, kalau santrinya 1000, itu septic tanknya berapa dalam kira-kira? Berapa meter? Kalau santrinya 1000. Tanpa pikir panjang, izin Kiai, saya ambilkan. Kira-kira santri sekarang begitu nggak? Ibu belajar sama Kiai nih, sama Ustadz di sini. Ustadznya apa gitu? Kira-kira enggak ya? Enggak ya, insya Allah enggak. Tanpa pikir panjang, ancrub, naon ancrub teh? Nyemplung, dia ubek-ubek itu Bu. Kesana nggak ketemu, kesana nggak ketemu. Wah itu udah nggak jelas mukanya. Ketemu, alhamdulillah. Kata Kiai Khalil Bangkalan, waliullah, refleks keluar dari mulutnya, ya Allah, saya bangga dengan kamu, saya rela dengan kamu, saya ridho dengan kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Mungkin karena udah bau-bauan Bu ya. Waliullah, dikabulkan doanya Bu. Siapa yang tidak kenal Kiai Hashim Asy'ari, gurunya para ulama Nusantara, namanya harum sampai sekarang. Berkat apa? Berkat septic tank. Berkat khidmah, pengorbanan terhadap guru yang punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah, pengen disolehkan, harus ada pengorbanan dari orang tua. Qiyamul lail jangan lepas, sholat duha jangan lepas, beramal, bersedekah, niatin untuk anaknya, sehingga diharapkan menjadi jariyah, menjadi amal yang manfaat dan pahalanya terus mengalir meskipun orang tuanya sudah berkalang tanah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Azwar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan alim, ulama, salihin, siddiqin, syuhada, dan bisa meneruskan estafet perjuangan para nabi sehingga memberikan keberkahan untuk kedua orang tuanya, masyarakatnya, bangsa ini, dan seluruh umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin.
nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.